Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak bullying Wih, ada kasus yang lagi viral ini. Apa itu? Kasus tentang bullying. Oh iya, pernah ada juga temanku ada kena kasus begini. Apakah itu bullying? Untuk membahas lebih rinci mengenai bullying, yuk simak diskusi berikut ini. Kembali lagi bersama kami. Perkenalkan, saya Fauzia Sari sebagai presenter. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, ada Kakak Eva dan juga Kakak Reza. Berikut ini kami akan membahas mengenai bullying. Menurut kakak-kakak, apa sih itu bullying? Nah, menurut saya, bullying itu kan sesuatu yang sudah hal biasa di masyarakat. Bahkan masyarakat sudah menganggap remeh itu bullying. Dan bahkan mereka juga menganggap bahwa bullying itu adalah permainan anak-anak. Nah, jadi menurutku perlunya tindakan tegas untuk para pelaku bullying ini agar mereka bisa jerah untuk tidak mengulangi kesalahannya mereka lagi. Apalagi kak yang menjadi penyebab dari bullying ini? Nah, menurut saya penyebab seseorang terkena bullying itu adalah yang pertama, kita melihat dulu di keluarganya dia bagaimana. Apakah di keluarganya dia merasa bahagia atau di rumah berantakan? Karena terkadang orang-orang yang terkena bullying tersebut itu berasal dari rumah. Karena mereka merasa tidak nyaman, selalu mendengar suara-suara bentakan, pukulan, makian, hinaan, itu bisa menyebabkan anak-anak tersebut dapat terkena bullying. Yang kedua adalah dari dirinya sendiri yang tidak pernah terbuka, tidak pernah welcome sama teman-temannya. Ketika teman-temannya berkumpul, dia malah sendiri di pojokan kelas. Nah, itu menurut saya itu adalah alasan kenapa terjadi bullying tersebut. Bagaimana dengan ciri-cirinya kak? Ciri-ciri untuk korban bullying itu dia orang yang sangat tertutup, sehingga menyebabkan orang lain itu untuk membulinya karenanya keberadaannya itu mengganggu, kayak misalnya tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Jadi orang-orang yang pelaku pembulian ingin berinteraksi kepada dia itu lewat pembulian tersebut. Nah, itu sih menurut saya kalau ciri-cirinya. Seperti orang yang culun ya kak ya? Ya, bisa jadi seperti itu. Lantas bagaimana dengan dampaknya kak? Dampak bullying yang sering terjadi salah satunya adalah mereka nilai rapornya itu menurun. Karena kenapa? Dia itu tidak fokus lagi pada saat belajar, karena dia merasa ketakutan di alam bawah sadarnya bahwa saya takut dibully lagi, saya takut begini. Kalau saya laporkan mereka, bisa jadi nanti saya yang dibully lagi, saya yang dipukul lagi, atau saya yang nanti disekap lagi oleh mereka. Bagaimana dengan penanganannya kak? Nah, menurut saya penanganan yang penting yang pertama itu adalah kita harus aware sama yang namanya bullying. Jadi masyarakat ketika ada kasus tersebut, jangan dulu ada kasus. Jadi ketika ada yang dibully, kita harus yang terdepan untuk membela. Kita membangun yang namanya itu orang yang dibully itu bagaimana caranya supaya dia bisa berproduktif lagi. Jadi ketika kita dibully, kita sebagai seorang yang dibully, yang pertama itu kita sadar diri dulu bahwa oh, saya ini sementara dibully. Apa yang harus saya lakukan ini? Ketika kamu hanya diam di situ, maka kamu akan selalu dibully. Oke? Yang kedua adalah kita itu harus bisa berbicara. Memang kita bisa berbicara, tapi bagaimana ketika kita dihadapkan dengan posisi begitu, kita harus bisa menolak bahwa saya tidak mau dibully. Oleh karena itu, kita bisa melakukan salah satunya yaitu dengan kita ikut bela diri, agar kita bisa menjaga diri kita dari orang lain. Selanjutnya adalah kita harus mengembangkan minat kita, kreativitas kita, agar kita bisa terfokus sama apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita dibully, kita bisa memberantas hal tersebut dan kita juga bisa melaporkannya. Nah, kita juga perlu yang namanya memberitahu kepada orang yang terdekat kita ketika kita dibully. Jangan pernah takut untuk kita melapor, karena kita juga akan dilindungi sama mereka. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada bincang-bincang kali ini. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.